Untuk mengetahui lebih dalam mengenai sejumlah pembahasan terkait program hasil terbaik cepat hingga arus mudik dan balik Lebaran 2026, kita sudah terhubung dengan reporter Garuda TV Riyad Nur Hikmah. Riyad, selamat siang. Bisa dijelaskan apa saja poin-poin yang dipaparkan baik itu dari KSP maupun juga dari pemerintah, Riyad? Beberapa saat yang lalu atau sekitar 1 jam yang lalu, ini memang kantor staf presiden dan juga badan komunikasi pemerintah ini telah selesai menggelar konferensi pers kepada kami para awak media di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Dalam paparannya ini memang membahas sejumlah hal khususnya terkait dengan PHTC ataupun juga program hasil terbaik cepat dan juga program prioritas Presiden Prabowo Subianto serta juga evaluasi daripada arus mudik dan arus balik 2026 serta dampak daripada lebaran tersebut terhadap sektor perdagangan dan juga sektor pariwisata. Tadi terkait dengan daripada program prioritas ataupun juga PHTC Presiden Prabowo Subianto disampaikan secara langsung oleh Kepala Staf Kantor Presiden yaitu Muhammad Kodari terkait dengan KNMP Zeva. Ini terkait dengan Kampung Nelayan Merah Putih di mana memang disampaikan bahwa KNMP ini menjadi salah satu program unggulan selain daripada MBG ataupun juga Koperasi Desa Merah Putih yang menyasar bagi para nelayan yang memang mencari ataupun juga menggantungkan hidupnya dari mencari ikan hingga menjual ataupun juga memasarkan ikan-ikan tersebut. Di mana memang dalam program ini nantinya akan membantu para nelayan mulai dari perbaikan kapal-kapal, kemudian juga pembangunan dermaga-dermaga terintegrasi hingga memudahkan bagi para nelayan ini untuk mencari bahan bakar minyak begitu. Dan juga ditargetkan di tahun 2026 ini akan ada sebanyak 1.000 kampung nelayan merah putih karena memang menurut data daripada Kementerian Kelautan dan Perikanan ini memang diproyeksikan program ini akan ada sebanyak 2,15 juta ton produksi perikanan yang meningkat setiap tahunnya daripada program KNMP. Selain itu juga ini memang disampaikan ataupun juga disinggung terkait dengan sejumlah peran dari KSP dalam sejumlah program-program lainnya. Ini mulai dari tentu saja revitalisasi pesantren, kemudian juga ada optimasi lahan dan juga produksi padi nasional hingga terkait dengan bagaimana proses pemilihan lokasi dan juga pembangunan SMA ataupun juga sekolah Garuda Unggul yang baru. Kemudian tadi memang setelah memaparkan program PHTC ataupun juga program unggulan Presiden Prabowo Subianto dilanjutkan dengan evaluasi daripada arus mudik dan juga balik lebaran di tahun 2026. Di mana yang pertama disampaikan ataupun juga dipaparkan oleh Wakil Menteri Perhubungan Suntana, di mana dalam penjelasannya disampaikan bahwa di tahun 2026 lebaran ini ada sebanyak 147,55 juta pemudik ataupun juga perjalanan yang telah dilakukan. Angka ini melebihi daripada proyeksi sebelumnya sebanyak 143,9 juta pemudik di tahun 2026. Bahkan menurut informasi yang tadi disampaikan ini mulai dari transportasi ataupun juga moda laut, udara, darat hingga penyeberangan ataupun juga kereta api ini mengalami peningkatan 2-7 juta penumpang dibandingkan dengan di tahun 2025 yang lalu. Dan ini menjadi salah satu hal yang menarik juga Zeva, dari sekian banyaknya moda transportasi yang digunakan oleh para pemudik, ini ada satu moda transportasi yang nampaknya menjadi andalan bagi para pemudik yaitu moda transportasi kereta api, di mana khususnya terkait dengan ketepatan waktu bagi para pemudik ataupun juga penumpang, penjelasan kemudahan bagi para penyedia ataupun juga pengguna jasa, di mana untuk moda transportasi kereta api ini sendiri ketepatan waktu bahkan mencapai angka 98,90%. Angka yang begitu luar biasa dan tentu saja ini menjadi hal yang menarik bagi para pemudik khususnya bagi mereka yang tidak menggunakan kendaraan pribadi. Selain itu juga selain daripada data-data volume kendaraan yang meninggalkan Jabodetabek ataupun juga yang melakukan perjalanan mudik, ini memang juga tadi disampaikan terkait dengan angka kecelakaan di tahun Lebaran 2026 ini yang memang mengalami penurunan khususnya dalam hal kecelakaan yang mengakibatkan meninggal dunia korban tersebut. Namun memang untuk luka ringan ini mengalami peningkatan, namun dari data yang tadi kami lihat secara langsung tidak terlalu signifikan. Baru setelah tadi dipaparkan terkait dengan bagaimana proses ataupun juga evaluasi mudik dan balik di Lebaran 2026, tadi juga disampaikan apa dampaknya daripada tradisi Lebaran 2026 ini khususnya terhadap sektor perdagangan dan juga sektor pariwisata. Terkait dengan daripada sektor perdagangan terlebih dahulu, ini memang Zeva disampaikan tadi secara langsung oleh Menteri Perdagangan Budi Santoso yang menyebutkan bahwa khususnya menjelang Lebaran 2026 pada bulan Februari 2026 sendiri, ini memang stabilitas daripada harga bahan pangan ini tetap berhasil dijaga melalui berbagai evaluasi ataupun juga kinerja dari para pemerintah. Mereka menyampaikan bahwa stabilitas ini bahkan melebihi
melebihi ke ekspektasi mereka, karena memang ini di tahun 2026 angka ataupun juga harga-harga ini jauh lebih turun dibandingkan dengan Lebaran di 2025, khususnya untuk di komoditas beras, kemudian juga cabai merah, bawang merah, bawang putih maksud kami, kemudian juga gula pasir dan juga minyak kita. Namun untuk penjualan dari barang-barang eceran ini justru di bulan Februari mengalami peningkatan 4,4% menjelang Idul Fitri, karena memang banyak masyarakat yang membutuhkan sejumlah bahan-bahan ataupun juga barang-barang yang memang berguna ataupun juga menjelang bulan 1 Syawal 1447 Hijriah. Bahkan ini Zeva juga terkait daripada penjualan daripada kendaraan roda 2 dan juga roda 4 ini juga mengalami dampak ataupun juga terdampak dari tradisi Lebaran 2026, di mana untuk penjualan kendaraan roda 4 ini mengalami peningkatan sebesar 22% dan untuk kendaraan roda 2 ini mengalami peningkatan sebesar 1%. Angka ini menunjukkan bahwa memang banyak masyarakat yang memang juga berkenan ataupun juga memiliki keinginan untuk melangsungkan mudik menggunakan kendaraan pribadi. Dan yang terakhir ini adalah terkait dengan dampak daripada sektor pariwisata, Zeva, di mana memang pariwisata juga menjadi salah satu sektor yang terdampak. Begitu banyak masyarakat yang melangsungkan selain mudik juga ada untuk berlibur, di mana beberapa daerah yang menjadi sektor paling unggul yaitu adalah Yogyakarta ataupun juga Malioboro. Artinya secara keseluruhan pelaksanaan mudik Lebaran 2026 ini sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto jauh lebih baik dibandingkan pelaksanaan di tahun 2025 kemarin, Zeva. Baik, terima kasih Riyad untuk informasinya dan selamat bertugas kembali.